Assalamualaikum teman-teman. Selamat bergabung. Suara saya jelas nggih?
Selamat bergabung di kelas menulis batch pertama yang diadakan oleh Forum Nulis bareng Dawuh Guru. Untuk sementara peserta masih 22 ya yang join. Kelas akan kita mulai pukul 20.30. Assalamualaikum Mas Ali, sudah join nggih? Waalaikumsalam. Halo, Cak. Oh, Siap, Cak. siap-siap. Sambil nunggu peserta yang belum join. Oke, kita mulai nggih. Kayaknya ini Nggak ada suaranya. belum semua ya yang masuk kayaknya. Masih belum. Kalau Masih kalau belum ya. dilihat dari grup masih sangat banyak yang belum join ini. Belum ada separuhnya. Mas Ali di Jogja nggih? Iya, Cak. Masih di Indonesia aja, Cak. Wah, masih di Indonesia. Jogja aman. Ya, Jogja aman. Jenengan di mana, Cak Imin? Saya di Malang. Wah, ini Malang, ini mantap ini. Ya ini. Lebaran pulang, Mantap. Cak. Mudik, Cak. Mudik-mudik. Ah, ini kerasan di Malang ini. Jenengan juga kerasan di Jogja. Kerasan, tapi tetap mudik, Cak. Oh, iya, harus mudik ini. Kita tunggu 5 menit lagi, nggih, sebelum yang lainnya join. Atau langsung kita mulai? Monggo, Cak kerso jenengan. Nunggu sebentar lagi. Nah, ini sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun ini untuk Mas Ali Adim. Kemarin, nggih, ulang tahunnya itu. Wah, udah beberapa hari yang lalu, Cak. Tapi matur nuwun, matur nuwun. Yang tambah Wah. tua ini. Semoga semakin berkah, semakin jaya. Amin, amin, amin. Nah, ini peserta masih 31. Kalau dilihat di grup itu ada 100 sekian itu pesertanya yang join grup. Biasa itu kalau buat grup itu pasti rame. Iya. Nggak apa-apa, kita seadanya, Cak. Oke, nggih, nggih. Oke, seadanya mawon. Mungkin Kita masih mulai pada saja. ini ya, masih tadarusan mungkin ya teman-teman ini. Iya, masih tadarus. Kita tadarus literasi ya. Iya, kita tadarus literasi. Nggih, monggo kita mulai, nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta kelas menulis dan selamat datang Mas Ali Adim. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini malam ke 26 Ramadan ya. Kita diberi kesempatan untuk bersua, untuk belajar bareng kepada ahlinya, ahlinya ahli, kepada ahlinya ini. Ini untuk
malam ini kita forum nulis bareng Dawu Guru, yaitu program yang dilaksanakan oleh forum nulis, yaitu nulis bareng Dawu Guru. Itu nanti programnya atau kegiatannya yaitu setiap bulan insya Allah akan ada program menulis, dan nanti temanya berbeda-beda, dan juga kedepannya akan dilaksanakan atau nulis bareng dengan beberapa tokoh seperti itu ya. Jadi nanti kita bekali untuk mengikuti program itu. Harapannya nanti setelah kelas ini, ketika ada program nanti dibuka untuk batch. Untuk saat ini sudah batch kedua. Jadi batch pertama itu kita melaksanakan nulis tentang rindu ibu seperti itu. Kemudian tentang indahnya hidup bersama Al-Quran seperti itu yang batch kedua. Nanti yang ketiga tunggu tanggal waktunya seperti itu ya. Jadi malam ini kita akan belajar menulis dengan Mas Ali Azim, yaitu founder Dawuh Guru. Beliau merupakan penulis biografi Gus Maksum Lirboyo. Kemudian beberapa artikelnya terbit di salah satunya di detik.com, kemudian di mojok.co, kemudian di Alif ID seperti itu. Karyanya sudah sangat banyak sekali. Untuk selanjutnya nanti kita kelas ini akan dilaksanakan sampai pukul 21.30 atau sampai setengah 10 ya. Jadi nanti kesempatan yang sangat terbatas ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman calon penulis hebat untuk menggali beberapa informasi, beberapa ilmu yang ingin ditanyakan pada Mas Ali Azim. Untuk selanjutnya, langsung saja, biar tidak terlalu lama saya ngobrol ya. Langsung saya persilakan kepada Mas Ali Azim untuk menyampaikan beberapa banyak hal lah terkait tulis menulis. Monggo pada Mas Ali Azim saya persilakan. Iya, matur nuwun Cak Imin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Cak Imin, penulis yang saya kagumi ya. So, alhamdulillah pada malam hari ini saya dimoderatori oleh penulis yang hebat ya. Kita tahu di flyer itu ya, moderator kita ini adalah seorang Spanish ya. Jadi sebenarnya yang pantas untuk mengisi kelas menulis ini adalah Cak Imin itu sendiri ya, bukan Cak Imin 01 ya. Ya, tapi sebelumnya mohon maaf, ini semoga suaranya sudah masuk semua ya. Masuk tak suaraku tak? Jelas, sangat jelas suaranya. Siap, Masuk. alhamdulillah. Terima kasih Mas Moderator Cak Imin ya. Teman-teman semuanya saya lihat di sini ada beberapa sahabat yang bergabung ya, termasuk sahabat saya yang dari Lombok, Ustadz Weri ya, Sugeng bergabung Ustadz, ada yang dari Malang juga ya Cak Imin, dan semuanya ini saya kira adalah calon-calon penulis besar ya, jadi seperti itu. Teman-teman yang saya hormati, terkait menulis buku ini sebenarnya kalau kita membahas motivasinya ya, motivasi saya kira setiap manusia itu akan menemukan motivasinya sendiri-sendiri ya. Jadi untuk apa saya menulis itu yang pertama yang harus ditemukan ya. Ada orang menulis buku itu karena patah hati ya. Karena mungkin ditinggal menikah ya oleh pasangannya ya. Akhirnya dia nulis buku dan jadi buku bestseller. Ada orang yang ingin menggapai cita-cita tapi belum terwujud, akhirnya dia menulis. Karena dengan menulis itu seakan-akan dia merasa bahwa beban yang ada dalam pikiran dan hatinya itu bisa tereksplorasi dan bisa terluapkan seperti itu ya. Kemudian ada juga orang yang menulis karena memang dia suka menulis atau suka bercerita ya, seperti itu. Jadi saya kira di forum ini saya nggak akan membahas banyak tentang motivasi ya. Saya kira teman-teman semuanya punya motivasi yang besar,
kenapa harus menulis ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Cak Imin tadi itu, sebenarnya program ini benar ya. Program ini dilaksanakan oleh Dawu Guru untuk kita ingin memperbanyak bibit-bibit penulis besar di Indonesia ya. Karena kita akui saja ya, Indonesia itu masih butuh banyak sekali penulis hebat ya. Masih butuh banyak sekali penulis hebat, dan bukan forum ini bukan untuk menulis di Dawuh Guru ya. Tapi teman-teman boleh menulis di luar. Teman-teman boleh menulis di luar Dawuh Guru dan forum nulis ya, seperti itu. Jadi belajarnya boleh di Dawuh Guru, alhamdulillah. Nah, nanti berkaryanya terserah teman. Tapi kita sebagai Dawuh Guru itu memfasilitasi ya, kalau teman-teman pengen punya karya bisa diterbitkan di Dawuh Guru. Nah, di Dawuh Guru ada forum nulis tadi yang disampaikan Caimin ya, seperti itu. Itu sedikit tentang forum nulis dan Dawuh Guru ya. Jadi pada intinya saya merasa senang sekali ya, karena saya kira minat menulis itu sudah nggak ada. Saya kira generasi penulis yang akan datang itu udah habis ya. Saya ke bawah itu kayaknya udah, ini mana bibit-bibit penulis. Nah, bukan merasa sebagai penulis sendiri ya, tapi saya kira sejak adanya ChatGPT dan berbagai macam aplikasi ini ya, apa namanya, robot ya, kecerdasan buatan, itu saya kira potensi sebagai penulis itu akan digeser ya oleh robot tersebut ya. Tinggal bagaimana kita memerintahkan keyword-keyword atau kata perintah yang bisa direspon oleh robot itu sendiri. Tapi setelah saya melihat forum ini ya, ternyata masih ada 51 calon penulis besar di Indonesia. Nah, ini adalah aset bangsa ya. Jadi saya sangat senang sekali, ini masih banyak sekali yang berminat di bidang tulis-menulis seperti itu. Kenapa menulis ya? Kenapa kita harus mencatat? Kenapa kita harus mengikat ilmu atau sejarah itu dengan tulisan ya? Karena satu, tradisi yang dimiliki oleh ulama kita, tradisi yang dimiliki oleh tokoh-tokoh besar kita itu, tradisi yang paling unggul adalah mewariskan peradaban literasi. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Plato? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal banyak ya filsuf muslim ya, seperti Al-Ghazali, kemudian ada Ibn Rus ya, ada Ibnu Arabi dan lain sebagainya, hingga yang paling modern hari ini, kalau kita baca karya-karya dari Timur Tengah itu, kita masih bisa menikmati indahnya puisi dari seorang penyair dari Timur Tengah ya, seperti Mahmud Darwis, kemudian seperti Nizar Qobani ya. Di Indonesia sendiri yang karyanya sampai hari ini masih kita baca, yaitu seperti Pak Sapardi ya, kemudian ada kalau yang muda-muda itu seperti Tereli, kemudian Asma Nadia ya, kemudian Kang Abi yang menulis novel dengan judul Ayat-Ayat Cinta ya, dan seterusnya, dan itu menginspirasi banyak orang seperti itu. Jadi alasan kita untuk menulis satu adalah kita tabarukan terhadap amaliyah yang dilakukan oleh para ulama kita. Nah, itu kalau kita mengikuti jejaknya ulama, maka tidak heran ketika teman-teman membaca salah satu penggalan yang sering dikutip oleh banyak penulis atau akun-akun ya, termasuk kemarin dikutip Dawuh Guru itu ya, apabila engkau bukan anak seorang raja atau anak seorang ulama, maka menulislah. Karena dengan menulis ini, kata Pram ya, engkau akan dikenang oleh sejarah, engkau akan dikenang oleh peradaban. Seperti itu. Kita sendiri tahu ya, bahwa peradaban Islam itu bisa besar ya. Salah satu diantaranya adalah karena literasi. Coba nanti dicek ya. Berapa banyak karya dari filsuf Yunani itu diterjemahkan oleh filsuf-filsuf Muslim. Akhirnya ditemukanlah teori-teori tentang musik ya, Al-Farabi itu ya. Kemudian Al-Khwarizm ya, ilmu tentang algoritma dan lain sebagainya, Al-Jabar ya. Itu semua adalah dari proses literasi ya, atau proses tulis-menulis. Seperti itu. Sehingga Islam pada saat itu mengalami kejayaan. Nah, sampai hari ini kita bisa menikmati karya-karya para ulama kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa kita harus menulis? Tentu saja kita itu nggak akan pernah tahu ya, dari sejengkal kata yang kita tulis di dalam
buku ya atau di dalam artikel itu bisa menginspirasi pembaca kita. Siapa sangka ya orang itu masuk Islam itu gara-gara tulisan kita. Itu banyak sekali terjadi ya, banyak sekali. Orang yang hampir berantakan rumah tangganya, hampir cerai, membaca film apa gitu, akhirnya dia nggak jadi cerai. Seperti karyanya Kang Abi itu ya yang apa namanya ayat-ayat cinta itu. Kemudian kalau pengalaman dari kiai saya sendiri itu ketika nulis novel Maha Cinta itu orang yang hampir bunuh diri itu gagal bunuh diri karena setelah membaca novelnya. Nah, saya sendiri juga merasakan ya sampai hari ini itu dampak dari sebuah tulisan itu selain merevolusi pemikiran dan diri saya sendiri itu ada sebagian teman itu yang merasa berterima kasih yang berkirim kabar lewat email gitu. Terima kasih Mas, Alhamdulillah saya lulus kuliah gara-gara karya jenengan. Alhamdulillah Mas, saya nggak jadi stres gara-gara diputus pacar saya, gara-gara membaca puisi jenengan. Diri kita yang sangat lemah ini ya, yang sangat doif ini ya, ini ternyata dari karya kita itu bisa mengilhami dan menginspirasi banyak orang seperti itu ya. Makanya para ulama itu ketika ingin meninggalkan sebuah karya itu yang ditinggalkan bukan, mohon maaf, bukan materi ya, bukan harta benda dan lain sebagainya. Karena yang dikatakan Mbah Mun itu demi Allah kelak yang akan membawa manusia masuk ke surga itu bukan gedung-gedung pesantrennya, bukan hartanya, tetapi ilmunya dan ngajinya. Nah, di sana ilmu, kalau pesantren kan kitab ya, kitab sendiri kita tahu itu adalah karya para ulama ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengaji Ihya Ulumuddin ya, kemudian kitab-kitab yang lain ya, Syamsul Ma'arif dan lain sebagainya, tanpa itu zaman dulu ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Makanya sampai hari ini cerita tentang Al-Ghazali itu menjadi seorang wali karena membiarkan lalat hinggap di tintanya itu masih familiar sampai hari ini. Dan itulah yang membuat Imam Al-Ghazali itu menjadi wali yang masyhur ya. Karena proses menulisnya itu. Dan kita membaca karya-karya Al-Ghazali juga Masya Allah sekali ya. Begitu banyak ilmu dan kebijaksanaan yang bisa kita amalkan sampai hari ini. Teman-teman, saya kira itu ya untuk prolog ya. Jadi ini sebenarnya kelas untuk teknis ya. Jadi saya kira nggak ada alasan kita tidak menulis ya, karena setiap kita itu mempunyai keunikan mudah mengingat peristiwa ya, atau mudah menangkap sebuah ilmu ya, baik itu dari bacaan, dari informasi, dari hasil riset dan penelitian kita sendiri ya. Setiap daripada kita itu punya kemampuan untuk merekam momentum ya, memotret keadaan ya. Bagaimana seorang Buya Hamka ya, karyanya bisa masyhur tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Itu kan memadukan antara tradisi kebudayaan di luar Jawa ya, itu dengan kisah cinta ya. Dan itu memotret memang pada saat itu terjadi adanya ini ya, kecelakaan kapal tenggelam Van der Wijk itu ya di daerah pesisir Jawa Timur ya. Ada yang mengatakan itu di bagian Lamongan Utara. Jadi Buya Hamka itu memotret momentum itu sebagai sebuah peristiwa ya, dalam rangka mengenang peristiwa, dan itu dijadikan sebuah karya seperti itu ya. Campuri kisah-kisah cinta, kemudian ada kesedihan ketika Zainuddin menyesal ya Hayati udah mau ngajak balik akhirnya malah dibiarin pulang dan tenggelam akhirnya menyesal. Nah, seperti itulah merekam peristiwa itu bisa diadaptasi ya oleh teman-teman yang minat di bidang novel. Nah, seperti itu. Kemarin Caimin kita juga pas di pondok sama Pak Yaku itu ketemu sama beberapa sineas ya, pegiat film itu, termasuk yang menggarap film Laskar Pelangi ya, sama film Air Mata Surga. Kemarin saya tanya bocoran, kira-kira potensi naskah yang bisa difilmkan itu apa sekarang? Itu kalau nggak film horor ya, itu film tentang percintaan. Jadi teman-teman kalau mau menulis tentang novel percintaan ya,
Itu temanya kira-kira yang di apa namanya dicari oleh PH Film itu seperti itu. Ya, yang saya hormati ya teman-teman, ini ada berapa ini? 56 ya. Selanjutnya kita membahas topik tentang buku yang agak serius ya. Buku-buku yang agak serius itu kita bisa melihat seperti Tafsir Al-Misbah ya, karya Prof. Quraisy Shihab ya. Itu kan sebuah apa namanya istihad keilmuan seorang ulama ya dalam menafsirkan Al-Quran. Sampai hari ini itu masih booming dan masih dicari oleh jutaan pembaca ya di Indonesia. Itu kalau karya yang serius ya. Kemudian yang terbaru di Dawuh Guru ini terbit ada Tafsir As-Siraj ya. Itu buah pemikiran dari istihadnya Prof. Dr. Kiai Masruhan Bisri ya di Semarang, itu membuat Tafsir As-Siraj. Jadi teman-teman kalau merasa punya kapasitas untuk menjadi mufasir, silahkan, monggo. Jadilah mufasir yang luar biasa untuk pembacanya sendiri. Nah, itu kalau karya yang berat-berat. Kita bergeser ke karya yang hari ini sedang banyak dibaca atau banyak dicari ya. Nah, itu karya-karya buku populer Cak Imin ya. Dan teman-teman. Buku populer ini apa? Ya, ini adalah buku-buku yang how to ya, bagaimana apa, seperti Latah Zan ya, yang pernah viral dan itu diterjemahkan ke ribuan, bukan ribuan ya, tapi ke beberapa negara itu. Latah Zan itu saya mengategorikan sebagai buku yang ringan ya, yang populer ya. Artinya melihat fenomena masyarakat hari ini itu banyak yang stres ya, banyak yang merasa tidak pede, banyak yang merasa lemah gitu. Latah Zan itu judul buku yang sangat menguatkan ya dan sangat memotivasi ya. Jangan bersedih ya. Sehingga orang ingin membaca itu, wah ini kayaknya saya menemukan obatnya ini. Selain daripada Al-Qur'an ya tentunya. Terus kalau kita lihat buku-buku terjemahan ya seperti yang diterbitkan oleh Gramedia itu ada Atomic Habit ya. Bagaimana membiasakan kebiasaan-kebiasaan kecil agar menjadi kebiasaan yang besar ya dan merubah hidup. Nah, itu buku-buku yang ringan sekarang. Makanya kenapa sekarang buku yang lagi rame itu buku-buku self help ya atau uh, self ya buku-buku pengembangan diri ya seperti cara berpikir yang apa namanya? Cara berpikir yang sehat. Nah, seperti itu. Cara berpikirnya para juara. Nah, seperti itu ya. Buku-buku seperti Self Healing with Al-Quran ya. Itu kan luar biasa sekali kalau kita melihat fenomena perbukuan hari ini ya. Nah, ini yang bisa teman-teman potret. Apa kira-kira? Jadi kita sebagai penulis itu nggak melulu bicara soal penjualan ya. Artinya bagaimana kita menulis buku itu harus laku ya. Itu mungkin nafsi-nafsi ya, teman-teman punya ini sendiri ya. Tapi sebenarnya PR yang bisa kita bilang agak berat ya. Kita ingin mencarikan solusi untuk pembaca kita. Seperti itu. Jadi kita lihat permasalahan di Indonesia ya atau yang hari ini dirasakan oleh apa namanya? Anak-anak muda itu apa misalkan. Oh, kurang lancar public speaking ya. Ya buatlah buku tentang public speaking. Itu banyak sekali dicari ya. Buku tentang bagaimana bermental tangguh di tengah badai galau. Nah, seperti itu, yang ringan-ringan ya. Nah, kalau menulis buku biografi sendiri, nah, kalau biografi sendiri itu memang membutuhkan riset ya. Kita butuh penelitian dan lain sebagainya ya, butuh wawancara, kemudian butuh menggali data yang dalam ya. Pengalaman kami sendiri ketika menulis buku Gus Maksum itu ya memang karena kita menulis sosok yang luar biasa ya, salah satu tokoh penting di Nahdlatul Ulama ya, kita waktu itu ya riset ya, seperti itu. Banyak sekali peluang-peluang menulis buku tentang tokoh gitu ya. Ya seperti itu. Teman-teman, ini masih ada waktu berapa lagi ya? Berapa menit? Kurang 6 menit ya? Kurang 6 menit. Ya, oke. 6 menit ini saya akan membahas teknis ya. Nah, teknis.
memang tidak dapat kita pungkiri ya, menulis itu selain membutuhkan semangat dan tekad yang kuat, itu harus punya teorinya. Tapi teori ini enggak 100%. Ya. Teori itu sebenarnya hanya 10%. Jadi silakan tanya ke teman-teman penulis, untuk menulis itu resepnya apa sebenarnya bisa punya buku itu. Bukan teori ya, teori itu hanya 10%, selebihnya itu praktek ya. Jadi tanpa praktek pun sebenarnya kita nggak akan bisa punya karya. Ya. Jadi secara teknis teman-teman yang saya hormati ya, ini berbagi cerita aja apa yang pernah kita alami ya. Kita itu pernah setelah buku kita lumayan terkenal itu, pesanan dari penerbit itu nggak habis-habis ya sampai hari ini. Jadi penerbit itu sebenarnya mencari naskah yang potensial, dan kalau melihat ada penulis yang bagus itu pasti di order ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, pengalaman kami menulis buku yang cepat dan praktis ya, itu yang pertama kita menemukan tema utamanya dulu ya, atau kita sebut grand tema ya. Kita mau menulis buku tentang apa? Nah, grand temanya harus kita punya ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita membuat sinopsis ya. Kita membuat sinopsis itu dalam satu buku ini yang akan kita bahas itu apa, permasalahannya apa, terus solusinya apa. Jadi itu dibuat ya, setelah temanya umum sudah, permasalahannya ketemu ya, solusinya apa, yang kita tawarkan sesuai dengan opini dan gagasan kita yang kita beri referensi dari karya-karya tokoh terdahulu ya. Nah, selanjutnya prosesnya adalah kita membuat draft atau daftar isi ya. Jadi kita membuat daftar isinya itu setelah membuat sinopsis. Misalkan target kita selama 1 bulan ya, kita pengen punya buku dengan tebal 150 halaman. Nah, tinggal bagi. Kita buat dulu daftar isinya. 1 apa, 2 apa, sampai 30. Itu kita buat dulu. Nah, nanti target kita 150 halaman, berarti 150 halaman kita bagi menjadi 30 halaman. 30 poin ya, bukan 30 halaman. 30 poin ya, seperti itu. Nah, target kita kalau 30 hari tinggal dibagi aja itu. Jadi per hari kita menulis sekian halaman untuk mencapai target kita selama 1 bulan. Seperti itu. Ya. Jadi yang penting jadi dulu. Nah, yang penting karyanya itu jadi dulu. Jadi kita nulis sehari 5 halaman, nulis. Jangan diedit dulu. Kita nulis ya, terus nanti hari berikutnya kita nulis lagi ya untuk bab berikutnya. Nah, besoknya nulis lagi. Nah, seperti itu. Jadi ngeditnya kapan? Ngeditnya itu setelah kita selesai semuanya 30 poin itu ya, 30 bab itu. Nah, baru setelahnya kita, kalau kita punya editor ya pakai editor ya. Kalau kita belum punya editor, kita edit sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya dalam 30 hari kita itu bisa punya buku ya. Asalkan setiap hari kita konsisten bisa menyisihkan waktu katakanlah 1 sampai 2 jam aja lah. Ya kita akui aja waktu kita 24 jam itu sering habis nggak jelas ya. Kadang scroll IG-nya mantan nggak selesai-selesai ini sambil nangis ya, nggak ada karya. Kita lihat berita nggak jelas akhirnya ikut dengki dan lain sebagainya ya, ikut arus berita yang nggak tahu kecampuran hoax atau apa ya. Jadi waktu kita selama 24 jam itu tanpa kita sadari sering terbuang sia-sia. Nah, kalau memang teman-teman udah optimis pengen menjadi penulis, itu harus disisihkan waktu, komitmen terhadap dirinya sendiri. Minimal rakitan sejam lah atau 2 jam. Disisihkan, ya memang kalau nggak disisihkan, apa yang mau kita wariskan ya? Karya, kalau mau punya karya ya harus ada tirakate ya, seperti itu ya. Tirakannya penulis ya menulis ya. Ya seperti itu ya. Jadi teman-teman saya kira menulis itu sangat gampang sekali, dan Dawuh Guru membuat program forum menulis ini memang dalam rangka kita mencari sahabat sebanyak-banyaknya untuk menjadi penulis di Indonesia ini ya. Karena stok penulis kita itu yang tua-tua udah dipanggil sama Gusti Allah ya. Masa yang muda-muda ini hanya menikmati karya. Sudah saatnya kita juga mewarnai khazanah dunia kepenulisan dan literasi kita di Indonesia ini. Jadi seperti itu. Sampun sementara mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan.
Saya kembalikan ke Cak Imin selaku moderator. Ternuhun. Terima kasih. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi mulai dipaparkan dari terkait apa itu motivasi untuk menulis, kemudian ada buku-buku serius, ada buku-buku populer, dan yang terakhir tadi disampaikan bahwasanya beberapa mekanisme untuk menulis. Salah satunya tadi membuat draft yang bukan tidak mungkin kita bisa menulis satu bulan itu untuk menghasilkan buku. Terima kasih atas materinya yang disampaikan oleh Mas Ali Azim. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Jadi bagi yang ingin bertanya kepada Mas Ali, silakan raise hand. Untuk sesi yang pertama saya buka 3 pertanyaan. Silakan bisa raise hand. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bisa tanya di chat kalau mungkin nggak kurang nyaman kalau open kamera Iya. ya. Ya, boleh. Bagi yang mungkin kalau memunculkan suaranya terkendala sinyal, bisa lewat chat juga. Ini Mas Mugib. Oh, Mas Mugib mau tanya itu. Monggo. Oke. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Ahmad Ali Adim, yang saya hormati juga Cak Imin KW. Cak Imin KW. Lalu teman-teman kepenulisan yang lain, mohon izin untuk bertanya. Ini saya ada teman Gus yang potensinya itu menulis sambil menggambar, apa sih bahasanya ya? Dia jago gambar juga gitu, kayak komik, seperti komik gitu. Cuma nggak full gambar sih, hanya sekedar pelengkap tulisan aja gitu untuk menambah pemahaman aja gitu. Nah, tapi kendalanya itu di dia sering ngeluh soal pensil warna dan sebagainya gitu, tentang teknisnya itu, tentang alat-alat yang dibutuhkan untuk menggambar tersebut gitu. Dan dia kurang dari segi pengetahuan di CorelDRAW gitu dan sebagainya gitu. Nah, apa ada solusi lain terkait hal tersebut gitu, Gus? Nah, itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mugib. Mungkin bisa langsung dijawab nggih, Mas Ali. Nggih. Siap, matur nuwun Mas Mugib. Ini kayaknya kalau nggak salah, ini salah satu penulis kami ya di Ponokawan Reborn ya. Jadi Mas Mugib ini penyair dan aktivis di UIN mana di Jakarta ya, UIN Syarif ya, Mas Mugib ya. Iya, betul. Tapi bukan aktivis sih, Mas Mugib. Iya, dulu gondrong, sempat gondrong. Oh.
Ya karena sekarang jadi pengajar jadi nggak bisa gondrong lagi saya. Siap, siap. Nggih, matur nuwun Mas Mugib ya. Eh, Sami-sami. ini sedikit yang saya tahu tentang potensi naskah yang itu dikolaborasikan dengan ilustrasi ya, atau gambar-gambar itu, saya sedikit membuka ya, membuka. Jadi sebenarnya naskah itu sangat potensial sekali ya. Karena kalau kita tahu ya, sebenarnya dapur dari penerbitan buku itu adalah naskah-naskah anak-anak sebenarnya. Kenapa begitu? Karena ya mohon maaf ya, ini bocoran aja sedikit. Jadi tiap penerbit mayor di Jakarta itu pasti dia punya lini menerbitkan buku anak-anak. Karena untuk subsidi silang seperti itu ya, daya jual dari buku anak-anak sendiri itu lebih lebih cepat ya penjualannya seperti itu. Karena ibu-ibu membelikan anaknya buku itu berbeda, seperti kita mahasiswa mau beli buku satu aja mikir-mikir ya, mending buat beli nasi angkringan ini. Beli Mending rokok, saya beli buat rokok. ngopi ya, mending saya buat beli rokok, mending minjem temen ya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ketika buku anak-anak, namanya orang tua memberikan buah hatinya itu nggak terkontrol itu. Nah, jadi peluang di naskah-naskah yang bergenre ada ilustrasinya itu sangat besar sekali, Mas Bogi. Kalau mau ditawarkan ke salah satu penerbit di Jakarta itu, mungkin bisa ke namanya ke ini ya, Bentang Kids ya. Nah, itu buku-buku ilustrasi. Dan sedikit saya kasih bocoran ya. Kenapa sekelas Gusmus, sekelas Sujiwo Tejo itu menulis buku anak-anak ya. Kemarin Gusmus menulis kisah-kisah hewan-hewan dalam Al-Qur'an ya, teman-teman kalau tahu. Nah, itu di penerbit mana saya lupa ya. Ya itu memang karena mohon maaf di ranah tersebut masih kosong dan belum banyak penulis-penulis besar yang apa namanya menempati tempat itu seperti itu ya. Makanya Gusmus sampai ada karya beliau mungkin diminta oleh penerbit ya, bukan inisiatif dari Gusmus sendiri. Itu ada karya Gusmus yang nama-nama hewan dalam Al-Qur'an, dan itu buku bergambar, ada ilustrasinya dan ada kata-katanya. Pembelajaran tentang hewan di dalam Al-Qur'an itu luar biasa sekali. Mbak Tejo ya, Sujiwo Tejo itu selain nulis Tuhan Maha Asik yang terkenal dengan rakyat Jancukers itu ya, Mbak Tejo ini juga menulis buku tentang anak-anak itu di mana penerbit, saya lupa penerbitnya. Jadi Bentang banyak Pustaka. saya kira dalam Bentang Pustaka kalau nggak salah. di Bentang Pustaka ya. Jadi ada ruang tersendiri yang menampung karya-karya seperti itu. Dan ya mohon doanya lah, nanti siapa tahu Dawu Guru bisa membuat lini penerbitan yang fokus menerbitkan buku-buku seperti itu, Mas Bogib ya. Amin. Amin Nanti dia. biar terkendala apa namanya fasilitas untuk menggambar dan lain sebagainya, nanti semoga bisa disupport oleh Dawu Guru seperti itu. Amin. Siapa terus? Oh terus Sun. Terus. Nggih, siap Mas Mugib. Ini doanya juga ini. Nggak jadi. Tidak dengar suaranya Mas Mugib. Iya, terima kasih Gus Ali sama Caimin terkait jawabannya. Nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya di room chat ada yang bertanya, kira-kira Gus untuk era sekarang buku yang cocok untuk era sekarang seperti apa? Buku yang cocok untuk era sekarang semuanya cocok ya, semuanya cocok. Semuanya cocok. Ini pertanyaan Tadi dari juga Mas Malik ya. Mas Malik, Semuanya cocok, semuanya tapi cocok. yang potensi lebih bermanfaat dan keterbacaannya itu mungkin cepat ya, itu yang
yang memang yang harus dibutuhkan oleh era hari ini ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat katalog penerbit-penerbit yang gencar menerbitkan karya itu, buku biografi itu sampai hari ini masih diminati Caimin ya. Jadi buku-buku biografi tokoh-tokoh itu ya. Coba teman-teman kalau punya energi yang lebih itu buat seri tokoh apa filsuf muslim ya, atau tokoh pendiri NU ya, atau apalah tokoh-tokoh, seri tokoh itu masih menjadi buku yang bagus ya sampai hari ini, dan itu jangka jangka usianya itu panjang kalau tokoh itu ya, berbeda dengan buku-buku yang populer ya. Buku populer itu biasanya mengikuti tren, hanya mengikuti tren aja ya. Nanti kalau trennya udah habis itu kayaknya udah sepi ya, seperti itu. Jadi seri-seri yang kalau yang mau anteng ya sampai kapanpun masih diburu itu yang menulis tentang biografi ulama ya, seperti itu. Jadi orang menggali data tentang sejarah biografi itu sampai kapanpun insya Allah masih ada terus, seperti itu ya. Yang sekarang lagi rame itu tentang ini ya, kemarin itu mental health itu ya, tentang mental ya, kesehatan mental ya, buku tentang seni berbicara ya di depan umum, seni tentang mempengaruhi lawan bicara ya, seni memenangkan bisnis ya, seperti itu ya. Walaupun bukan bisnis, menulis tentang bisnis ya nggak salah, nggak ada salahnya, karena kita hanya penulis ya, bukan kita ya, ini bukan kaburomaktan ya, tapi terkadang orang itu nggak melihat background penulisnya ya. Yang penting data yang kita punya itu bagus ya. Kita menulis tentang Nabi adalah seorang pedagang misalkan yang nggak pernah rugi misalkan, atau dagang yang sangat amanah misalkan. Nah, kita kan nggak hidup bersama Nabi, kita bukan sahabat Nabi. Tapi kalau kita menuliskannya ya nggak ada salahnya juga, seperti itu ya. Jadi buku-buku yang laku sekarang itu buku yang menjawab permasalahan hidup sebenarnya. Karena banyak orang stres, Caimin. Ya, buku tentang cara berpikir positif, cara bangkit dari keterpurukan. Sa- Nah, itu Salah buku-buku bersikap yang bodo amat. cara bersikap seni, bersikap bodoh amat. Amat. Itu kalau teman-teman mau peduli pasar ya, seperti itu. Jadi biasanya penulis itu memang ada naskah-naskah yang ditulis itu untuk idealisme ya. Jadi nggak peduli sama ini buku bakal laku apa enggak, yang penting saya nulis. Ada penulis yang seperti itu. Malah kalau dibeli orang nggak boleh. Terus ada penulis yang peduli dengan pasar ya. Ada yang peduli dengan pasar. Jadi subsidi silang ya. Kalau kita tahu karyanya Mas Muhyiddin M. Dahlan itu yang menulis Tuhan izinkan aku menjadi pelacur itu ya, sampai hari ini tuh masih rame ya, karena itu memotret peristiwa transaksi, mohon maaf ya, apa namanya, jadi proses, aduh saya nggak enak menyebutnya, lokalisasi atau pelacuran di dunia kampus itu, bagaimana seorang mahasiswa melayani dosennya ya, agar bimbingan skripsinya itu lancar, itu dipotret oleh Mas Muhyiddin M. Dahlan ini. Nah itu ternyata ruang-ruang seperti itu dipotret dan dijadikan sebuah buku itu masih menjadi wacana yang sangat asik ya untuk dibaca dan diperbincangkan. Dan di sana juga memotret peristiwa bagaimana gerakan Islam radikal itu merekrut anggota. Nantilah dibaca itu. Jadi banyak sekali ya potensi naskah itu yang bisa ditulis seperti itu. Iya, terima kasih. Ini untuk ada pertanyaan lagi di room chat. Assalamualaikum. Izin Oke, bertanya. monggo dengan Mbak siapa ini? Laila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Gus. Saya ini sangat baru tentang kepenulisan, terutama suka baca buku juga sangat masih baru. Tapi ada cita-cita dari kecil ingin menulis kisah hidup seseorang. Bisa disebut ulama di kampung saya ini. Dan menurut saya sangat sayang jika tidak diabadikan dalam sebuah karya.
Pertanyaannya, apa saja yang harus disiapkan untuk para pemula yang belum pernah terjun tentang penulis? Oke, sekitar. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sangat luar biasa ini, Gus. Monggo, Mas Ali, silakan bisa dijawab ya. Mungkin Cak Imin mau menjawab juga. Cak Imin boleh ini. Saya yang jadi moderator gantian. Saya saja moderator. Monggo. Oke, ya, matur nuwun atas pertanyaannya Mbak siapa ini ya? Laila. Ya, Mbak Naila. Mbak Ini Laila. saya kira outline ya itu sangat penting ya untuk menulis buku biografi ya atau merekam perjuangan ulama itu ya. Jadi kita harus punya outline-nya itu, Mbak ya. Jadi kalau di dalam biografi itu biografi sebuah tokoh ya, itu yang paling penting untuk digali itu biografi singkatnya ya, seperti kapan lahirnya, seperti itu ya, itu harus dicari tahu. Kemudian silsilah keluarga ya, jadi secara silsilah keluarga itu tokoh ini keturunan siapa, itu harus kita temukan datanya ya. Kalau kita hanya berdasarkan bacaan, misal dari majalah ya, atau dari tulisan-tulisan lain di website ya, itu kalau kurang lengkap, kita harus terjun ke tempat ya di mana tokoh itu lahir seperti itu. Jadi kita wawancara dengan, kalau tokohnya sudah kapundhut ya atau sudah wafat, itu kita wawancaranya dengan keluarganya ya, seperti itu. Kita wawancara dengan keluarga. Jadi kesaksian dari keluarga itu adalah data primer atau data yang paling pokok ya. Jadi dimasukkan seperti itu. Jadi yang pertama tadi lahirnya kapan, terus yang kedua silsilah keluarganya itu keturunan siapa ya. Yang ketiga silsilah pendidikan. Jadi tokoh ini dulu semasa belajar itu di pondok mana aja, gurunya siapa aja. Silsilah dari guru ini nanti bisa berkembang. Misalkan kisah-kisah kenakalan ketika masih muda, ketika masih mondok, itu bisa dimasukkan juga. Nah, betul. Terus ketika itu sudah selesai, nanti bisa dimasukkan proses pernikahannya ya, bertemu dengan pasangannya itu di mana dimasukkan di situ. Jadi proses berkeluarga gitu babnya itu ya, atau pernikahannya kapan, sama siapa ya, peristiwanya seperti apa, kalau bisa digambarkan momen romantisnya juga malah luar biasa sekali. Nah setelah pernikahan itu adalah dakwah ya, dakwahnya beliau yang paling terkenal itu seperti apa, dakwah dan perjuangannya ya, itu harus kita masukkan. Nah, datanya ini bisa kita ambil dari kesaksian-kesaksian para santri atau jamaahnya beliau. Misalkan seperti Gus Idam yang sekarang sedang viral. Ya. Gus Idam itu, kalau kita menyaksikan dakwanya Gus Idam itu kan luar biasa. FYP semua di TikTok itu ya. Nah, kita kalau mau nulis Gus Idam, wawancaranya bisa ke keluarga, bisa ke ini ya, ke panitia penyelenggaranya itu Sabil Taubah, kemudian ke jamaahnya gitu ya. Jadi kalau di wilayah akademis ya, kalau kita menulis penelitian, skripsi atau tesis ya, atau disertasi, itu biasanya yang ditanyakan adalah triangulasi datanya atau sumber keabsahan data. Nah, di dalam penelitian, kalau kita ngomong agak serius, itu minimal adalah 3 informan. Jadi data itu bisa dikatakan tingkat validitasnya tinggi itu minimal adalah dari 3 informan ya. Jadi dari keluarga, kemudian dari masyarakat, ya, kemudian dari santri juga bisa seperti itu ya. Jadi minimal 3 informan. Kalau mau diperbanyak juga malah bagus seperti itu ya. Tadi kita kembali ke topik yang setelah pernikahan, dakwah, kemudian amalan-amalan bisa dimasukkan itu ya, amalan atau ijazahnya dari tokoh itu bisa dimasukkan. Kemudian nasihat-nasihat pentingnya ya, quote-quote-nya itu bisa dimasukkan. Nanti diinterpretasi ya, disyarahi sendiri. Kemudian yang terakhir adalah
berpulang atau wafat ya. Wafatnya tokoh itu kapan. Saya kira kalau itu ada 7 bab tadi itu ya, kalau per bab 10 udah 70 halaman, nah seperti itu. Kalau mau diperbanyak berarti per bab katakanlah 20 halaman. Wah, udah jadi buku gitu ya. Saya ikut senang kalau jadi buku dan semoga prosesnya dilancarkan. Nah, Terima itu. kasih. Ya, terima kasih. Jawaban. Cak Emin, lanjut ke pertanyaan lain. Oke, Gus, boleh tanya? Mohon maaf, Mas Ali. Wah, saya terputus ini. Sampun nggih. Gimana Mbak Laila? Apa masih ada yang ingin tanyakan lagi? Alhamdulillah sudah Sudah sangat cukup ya. sudah ada gambaran nanti mau melakukan apa aja gitu. Ya, alhamdulillah terutama perwakilan dari Garut semoga bisa ngeluarin buku tentang ulama dari Garut, Jawa Barat. Amin, amin, amin. Tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena waktu sudah kurang 10 menit lagi, nggih. Satu pertanyaan lagi, monggo bagi Iya, yang Mas. ingin bertanya. Terakhir, Cak Imin. Oke, silakan. Dengan Mas siapa nih? Saya Zaki Mas dari Zaki. Pasuruan. Iya. Itu, Gus. Apa motivasi menurut jenengan? Biasanya kan kalau teknik-teknik tadi sudah jelas banyak. Tapi yang paling penting kayaknya kepada keistiqomahan nulis, Gus. Nggih. Lah, misalnya kados Gus Awis itu nulis 1 hari 2 jam sampai 3 jam. Lah menurut jenengan ketika kebuntuan pikiran biasanya nggak pasti ada satu titik baik itu jenuh atau kebuntuan pikiran atau bagaimana. Dan itu jenengan untuk mengatasi itu pripun agar tulis tetap jalan gitu. Matur nuwun, Gus. Oke, terima kasih. Monggo Mas Ali bisa dijawab. Suaranya Gus. Oh, Masih belum ya? Mau ke mute. Nggih, matur nuwun untuk Mas penanya ya. Biasanya kita kalau mengalami kebuntuan itu ini stuck ya atau block ya. Nah, itu cara mengatasinya kita harus refreshing atau meninggalkan pekerjaan itu dulu ya. Kalau yang religius itu bisa wudhu, sholat, membaca Al-Quran. Itu dijamin pasti idenya akan balik. Kalau yang agak kurang religius ya, itu silakan teman-teman buat dirinya senyaman mungkin ya, bisa merefresh pikiran dan hatinya, moodnya biar bisa balik ya. Kalau seneng ngopi ya ngopilah dulu nggak apa-apa. Ngopi ya, ketemu orang, dialog, silaturahim ya. Silaturahim itu selain untuk memanjangkan umur dan memperluas rezeki ya, yang kita tahu di dalam Islam itu juga memperluas ide dan ide-ide kita ya, gagasan kita itu ketemu orang ngobrol dialog itu sambil sharing ya, nanti pasti kita nemu ide yang baru itu pasti ya. Kayaknya jadi penulis jangan terlalu hanya mengurung diri di rumah ya, tapi harus ada dialog-dialog juga ya.
dengan orang lain. Nah, seperti itu. Silaturahim ya, ketemu teman itu obat ya untuk sebuah kebuntuan. Kalau itu juga masih buntu, teman-teman ke perpus ya, baca buku-buku lain ya. Misalkan teman-teman senang baca buku fiksi ya, baca buku fiksi, novel ya. Senang baca buku cerpen ya, baca cerpen. Nah, itu dalam rangka untuk merefresh pikiran dan otak kita yang sudah buntu ya, seperti itu. Jadi pasti nanti nemu ide yang baru kok, pasti ya. Karena dalam sebuah karya itu nggak ada yang 100% original ya. Nggak ada. Jadi walaupun dari segi kerangka, walaupun dari segi gaya menulis, itu pasti akan terkontaminasi dari bacaan kita sebelumnya. Itu harus kita akui memang seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah kita tinggalkan sejenak pekerjaan itu, ya, kita ngopi, ya, kita baca Al-Quran, ya, sholat, kita bisa ke perpus, ya, kemudian bisa silaturahim, ketemu teman, ngobrol, ya, kemudian yang lain Healing. adalah healing, ya, nggak apa-apa, ke pantai, ya, ke laut itu dengerin suara ombak itu, masya Allah, juta inspirasi itu bakalan masuk lagi ya ke pikiran kita, seperti itu. Atau ke WC, Gus. Atau ke WC ya, itu posisi yang paling ikhlas ya, karena untuk mendatangkan ilham itu harus dalam keadaan ikhlas ya. Kadang kita lupa naruh kunci tapi pas di WC ingat ya kan, karena kita membuangnya dengan ikhlas ya. Ikhlas itu menjernihkan hati dan pikiran kita, makanya nulis jangan banyak beban. Nah ya, tulisan-tulisan ulama itu mungkin kenapa bisa masyhur dan begitu berdampak kepada masyarakat, karena menulisnya itu ikhlas, menulisnya ikhlas. Jadi kalau bisa sebelum nulis wudhu dulu ya, sholat dulu, masya Allah. Satu huruf yang kita tulis kelak menjadi teman kita di alam sana. Masya Allah sekali itu menjadi yang menjawab pertanyaan malaikat-malaikat. Jadi seperti itu ya. Kalau blog ya, writing blog itu solusinya adalah memang harus, kalau mentok masih belum bisa apa-apa, masih itu biasanya karena malas aja itu, karena malas. Memang nggak mau keluar dari zona nyaman seperti itu. Kenapa yang tadi disebut Gus Awis menurut saya bisa 2 jam? Karena ritme hidupnya udah terbentuk ya. Ritme polanya tokoh-tokoh besar itu jam segini ngapain, jam segini ngapain, udah terbentuk. Jadi secara pikiran dan fisik itu alam sudah mensupport. Nah, seperti itu ya. Kekuatan pikiran dan fisik kita itu akan mensupport sendiri. Kalau saya dulu komitmen, kalau nggak 2 jam saya di depan laptop menulis, saya nggak akan beranjak dari tempat itu. Walaupun nggak jadi apa-apa. Nah, biasanya memang kalau mau memulai menulis itu nggak boleh kecampuran apa-apa ya, scroll medsos ya, atau baca WA itu jangan dulu. Nanti kalau kita mendahulukan yang itu, energi dan fokus kita itu udah terforsir ke sana. Sehingga kita mau memulai menulis itu ngawali paragraf wae kangelan niki arep tak tulis opo. Saya kira banyak yang mengalami seperti itu ya, karena memang kurang fokus dan biasanya kurang terbiasa aja. Nanti kalau udah terbiasa itu menulis itu seperti kita berbicara. Jadi menulis itu sebenarnya seperti kita berbicara. Ketemu teman ngobrol itu masa harus kita bawa terpean. Ngomong apa ya mbak kocok. Kan ya nggak gitu terus. Menulis itu sama seperti kita bercerita ya, ngobrol ke teman, sama sebenarnya. Jadi kebiasaan menulis itu sama dengan kebiasaan kita bercerita ya, atau kita berbicara, dialog dengan teman-teman kita itu seperti itu. Saya kira seperti itu, Mas. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Nah, ini karena waktunya sudah sangat mepet sekali ya, padahal ini masih banyak yang mau minta bertanya lagi ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Gus Aliadim, karena waktu sudah 9:30 nih. Monggo, Ya, closing statement. closing statement ya. Closing statement saya ini berangkat dari pertanyaan ini aja ya, ngapunten, kadang saya bisa nulis karena galau saja, kalau nggak galau buntu ya. Nah, maka sering-seringlah galau. Galau ini kan bukan dalam artian patah hati aja ya, kita merasa ada ketimpangan sosial, ada yang tidak beres dengan
dengan bangsa kita atau lingkungan kita atau apa ya, kerangka kebijakan negara yang kurang pas, itu kita merasa galau ya karena ada hak-hak rakyat yang tidak tersampaikan misalnya. Jadi merasa galau itu bagus karena kita merasa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Jadi closing statement-nya adalah jadilah penulis yang kalau bisa itu menjadi suara bagi suara-suara yang tak terdengar. Terima kasih Cak Emin. Terima kasih Gus Ali. Untuk selanjutnya kita foto bareng dulu, guys. Nah, semuanya diharapkan on cam. Sudah on cam semua? Masih banyak yang belum ini. Bisa on cam. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sedikit tambahan informasi nggih untuk nanti bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat kelas menulis ini nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup WA. Atau mungkin ada yang masih ada unek-unek ingin bertanya, nanti bisa juga tanya di grup. Nggih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih pada Gus Ali Azim atas pemaparannya. Semoga kelas menulis hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa istiqomah untuk menulis. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Atur nuhun, Gus. Atur nuhun, Gus Ali, Cak Emin. Mas. Terima kasih. Atur nuhun. Atur nuhun. Mas Mubib, atur nuhun, Mubib. Iya, sama-sama.